Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Somawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Institut Empu Puturan Singaraja. Pada hari ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran real pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 10 SMK Kesehatan PGRI Denpasar. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada asana. Maturang penganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, agar prosesnya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka mari kita berdoa. Silakan Fadli dipimpin doanya. Berdiri. Sikap amusti karana. Berdoa mulai. Om Rana Dewi Saraswati Wajabir Wadinyawati Dinam Awyawantu Swaha. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, hari ini Ibu ingin mengajar terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu, Ya. absen 12 Jia. Kenapa dia tidak hadir? Jianya sedang sakit Ibu. Oh iya, jadi untuk hadiran hari ini berarti ada satu orang yang tidak hadir atas nama dia karena sakit. Ya, jadi kita lanjutkan dengan kesepakatan kelas. Ya, jadi untuk kesepakatan kelas itu ada dua. Yang pertama, anak-anak tidak boleh keluar masuk ruangan kalau tidak ada yang penting. Yang kedua, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Untuk mengingat materi minggu lalu, jadi hari ini Ibu akan memberikan anak-anak pertanyaan pemantik. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah kewajiban seorang Brahmana? Anak-anak masih ingat? Masih Bu. Ayo Sri, silakan dijawab. Untuk kewajiban dari Brahmana itu adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Kasih plus dulu. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan pretest. Jadi, anak-anak boleh mengambil HP dan scan barcode-nya. Selesai? Saya sudah Ibu. Teman-teman, apakah kalian sudah selesai menjawab pretestnya? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan ditaruh lagi handphonenya. Jadi, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai kewajiban dan fungsi catur warna. Nah, jadi untuk hari ini itu kita akan masih membahas catur warna, namun dengan tujuan yang berbeda. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menghubungkan kewajiban setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat.
Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lakukan tes speaking dulu biar tambah fokus. Ayo, silakan. Asti dipimpin tes speakingnya. Berdiri. 1, 2, 3. Belajar agama kewajiban. Pancasila 5 dasar keyakinan. Berpikir, berkata, berbuat yang benar, itu jalan meningkatkan iman. Ya, silakan. Nah, jadi itu tadi kita sudah melakukan SDK, maka selanjutnya kita akan mulai ke materi inti. Ya, sebelum Ibu memaparkan materi, silakan simak video. Ya, jadi dari tayangan video di depan tadi, kalian bisa melihat bagaimana motivasi seseorang pemimpin yang menolong masyarakatnya. Nah, apabila dikaitkan dengan ajaran catur warna, kira-kira masuk ke ajaran catur warna apa? Apakah anak-anak tahu? Dea dan Dinda, silakan dijawab. Jadi menurut saya, motivasi dari video ini adalah pentingnya semangat untuk selalu meringankan beban sesama. Hal ini berkaitan dengan kesatria warna karena terlihat adanya partisipasi anggota polisi yang merupakan bagian dari profesi kesatria warna. Ya, kasih tepuk dulu. Kedua Dinda, silakan dijawab. Video ini memotivasi kita untuk selalu bersemangat dalam meringankan beban orang lain. Tayangan tersebut sesuai dengan kesatria warna karena melibatkan banyak anggota polisi yang termasuk dalam profesi ini. Ya, benar. Jadi, video tersebut itu menayangkan profesi catur warna di bagian kesatria warna. Itu secara spesifik. Namun apabila dikaitkan lagi, apakah masuk lagi ke warna yang lain? Ya, ada juga kaitannya dengan sudra warna. Di sana ada konsep pelayanan. Ya. Kita lanjutkan untuk ke pemaparan materi inti. Ya, silakan anak-anak simak materi yang Ibu sampaikan. Nah, jadi untuk materi kita hari ini itu membahas mengenai kewajiban setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi menghubungkan kewajiban dari setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat ini adalah jenjang kehidupan melalui catur asrama. Kenapa Ibu memakai catur asrama? Karena ajaran catur warna dan jenjang kehidupan masyarakat memiliki keterikatan yang sangat relevan. Ya, jadi hal ini karena di setiap jenjang kehidupan dalam melaksanakan kewajiban ada tatanan dan etika yang wajib dilaksanakan melalui catur asrama. Ya. Selanjutnya, pengertian catur asrama. Ya. Kehidupan manusia secara berjenjang memiliki tahapan yang harus dilakukan. Jadi ada 4 jenjang yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Ya. Demikian juga perkembangan kemampuan pengetahuannya baik dalam pengetahuan spiritual ya maupun sosial dalam kehidupan duniawi. Beberapa referensi menjelaskan bahwa kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah jenjang kehidupan tersebut berdasarkan pada tahapan dan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Dan selanjutnya, nah inilah
konsep dari ajaran catur asrama. Ya, konsepnya itu adalah yang pertama, Brahmacari asrama. Yang kedua itu adalah Grihastha asrama. Yang ketiga itu adalah Vanaprastha asrama. Dan jenjang yang terakhir yaitu Bhiksuka asrama. Nah, itulah bagian-bagian jenjang kehidupan di dalam masyarakat. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang belum ngerti? Semua sudah ngerti? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi bisa dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Silakan anak-anak dibagi kelompoknya. Kelompok 1 boleh di timur, setelah itu kelompok 2 boleh di sini, kelompok 3 boleh di tengah. Ya. Kelompok 1. Kelompok berapa ini? 3. Silakan. Terima kasih, Bu. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai mengerjakan tugasnya? Belum Ibu. Ada hambatan mungkin? Ini loh Bu, bagaimana cara membuka studi kasus ini dengan catur warna? Saya kebingungan. Ya, bisa mencari referensi. Ya, jadi nanti buat dulu ini satu persatu kasusnya. Ya, gimana Dina? Apakah boleh mencari di internet Bu? Bisa nanti, tapi ingat ya, penggunaan handphone itu hanya khusus untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, setelah itu nanti taruh lagi HP-nya. Terima kasih Bu. Pengerjaan ini ada yang mungkin belum dipahami untuk kelompok 1? Sudah semua. Kesimpulannya sudah selesai? Sudah. Untuk presentasinya sudah siap? Sudah. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah, jadi hari ini karena anak-anak sudah selesai mengerjakan, jadi anak-anak bergilir ke depan untuk presentasi. Jadi dimulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah. Ya, berarti yang maju pertama adalah kelompok 1. Pangeran Om Swastiastu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman semua yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan. Jadi berdirinya kelompok kami di sini adalah untuk menjawab LKPD tentang mengidentifikasi catur warna dengan catur asrama dalam kehidupan sosial. Itu merupakan peran dari Sudra. Sekian jawaban dari kami. Baik, jadi sekian jawaban presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika masih ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, kami persilahkan. Bagaimana jika kewajiban dari catur warna itu tidak dilaksanakan dengan baik? Baik, saya izin menjawab pertanyaan Ayu. Jika kewajiban dari catur warna tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi pencampuran antara catur warna itu. Maka akan datanglah masa yang disebut masa Kali Yuga, di mana masyarakat akan kacau balau dan menuju kepada kehancuran. Campur aduknya warna di sini seperti tidak dapat bekerja menurut profesi dan fungsinya. Bagaimana? Baik, jadi sebelum kelompok kami mengakhiri presentasi hari ini, kelompok kami akan memberikan kesimpulan, dan kesimpulan ini akan disampaikan oleh Dea. Baik, dapat disimpulkan bahwa kewajiban catur warna sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, Brahmana warna berkaitan dengan Brahmacari, Ksatria warna berkaitan dengan Grihastha asrama, Vaishya warna berkaitan dengan warna Prastha asrama,
Dan yang terakhir, Sudra Warna, berkaitan dengan Biksuka Asana. Baik, jadi sekian yang bisa disampaikan kelompok kami pada presentasi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan penyampaian kata-kata. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, kita akan mengadakan post-test. LKPD-nya Ibu ambil dulu ya. Silakan LKPD-nya dikembalikan. Jadi anak-anak kembali ke tempat semula. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pelan-pelan kembali ke tempat semula. Ya, silakan untuk hari ini Ibu akan menyuruh anak-anak untuk mengerjakan proses. Ambil HP-nya, silakan scan barcode-nya. Nah, jadi Ibu lanjutkan untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan disimak. Handphonenya bisa ditaruh di sebelah ya. Nah, jadi dari pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa catur warna adalah pembagian peran sosial dan catur asrama adalah tahap hidup dalam ajaran agama Hindu, saling berhubungan dan membentuk sebuah siklus kita dan moksa. Apakah semua sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau sudah ada yang bertanya, Ibu akan membagikan formulir untuk refleksi. Ya, silakan anak-anak kerjakan. Selesai? Sudah. Ya, jika sudah, hari ini Ibu akan memilih 4 orang, diberikan kesempatan untuk menjawab. Jadi yang ingin menjawab siapa? Silakan angkat tangannya. Saya Ibu. Yang lain yang ingin menjawab? Ya, jadi untuk jawaban pertama Ibu suruh Fadli untuk menjawab. Silakan Fadli, direfleksi. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah anak-anak merasa kesulitan dalam memahami materi yang Ibu sampaikan? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita semua di sini tidak mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, karena metode yang Ibu berikan itu mudah untuk dipahami, jelas dan ada contoh nyata sehingga cepat untuk dimengerti dan untuk kita pahami. Iya, terima kasih Fadli. Kasih dulu. Sudah teman-teman anak-anak sudah menjawab mengenai refleksi. Jadi untuk yang lain Ibu ambil nanti Ibu berikan nilai. Silakan dikumpulkan dulu form refleksinya. Nah, karena anak-anak sudah mengisi refleksi, maka untuk proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan masuk ke penutup. Ya, tadi awal inti sudah selesai, maka kita akan masuk ke penutup. Jadi untuk materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, itu akan disimpulkan oleh teman kalian. Ada yang ingin menyimpulkan? Boleh angkat tangannya? Yang lain ada lagi? Ya, karena banyak yang angkat tangan, Ibu pilih Mas Sri. Silakan Mas Sri simpulkan materi kita hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, catur warna memiliki kewajiban yang berbeda-beda karena konsep ini membagi masyarakat berdasarkan profesi dan fungsinya masing-masing. Tujuan utamanya adalah membagi tugas dan fungsi setiap kelompok Brahmana, Satria, Vaisya, dan Sudra agar dapat menjalankan peran masing-masing secara harmonis demi kemajuan masyarakat, bukan untuk membatasi atau menciptakan kesenjangan.
Orang dapat mengabdi sesuai dengan tugasnya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa cinta dan keikhlasan. Maka itu merupakan implementasi dari konsep warna. Catur warna yang memiliki hubungan erat dengan catur asrama, di mana catur warna pembagian masyarakat berdasarkan profesi dan fungsi. Lalu catur asrama merupakan tahapan kehidupan. Kedua konsep tersebut menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam agama Hindu dan saling melengkapi. Setiap tahapan kehidupan dalam catur asrama dikaitkan dengan tugas dan kuantitas yang mirip dengan golongan pada catur warna. Wow, luar biasa ya. Materi yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi untuk umpan baliknya adalah sangat luar biasa, anak-anak telah menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang materi catur warna. Kasih dulu. Penjelasan anak-anak tentang hubungan catur warna dengan catur asrama itu sudah sangat baik karena apa? Sudah mampu untuk menghubungkan dari catur warna tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kasih lagi. Untuk pertemuan hari ini itu kita akhiri, tapi untuk minggu depan karena ini adalah pertemuan yang keempat, berarti untuk materi tentang catur warna sudah selesai. Maka untuk minggu depan kita akan mengadakan evaluasi. Semangat belajarnya agar hasilnya sangat memuaskan dan kalau bisa sangat baik ya. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini. Pertemuan untuk hari ini Ibu akhiri. Silakan Pak B dipimpin. Pada asana Maturang Parang Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih.